Selamat bertemu kembali dengan saya dan selamat bertemu lagi dengan pelajaran sains. Kali ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan, yaitu tekanan pada zat padat. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Ini adalah paku dari yang kecil ukurannya sampai yang besar. Dan paku ini biasanya digunakan untuk ditancapkan pada benda, entah itu dinding, entah itu kayu. Yang perlu kita perhatikan adalah paku mulai dari yang ukuran kecil sampai yang ukuran besar, ujungnya semuanya lancip. Nah, kenapa ujung paku itu dibikin lancip? Ini mari kita pelajari sama-sama. Kalau ini namanya paku bumi, namanya juga paku bumi. Namanya paku bumi itu paku yang akan ditancapkan pada bumi atau ditancapkan di tanah, yang biasanya digunakan untuk pondasi sebuah bangunan. Yang perlu kita perhatikan adalah ujungnya. Nah, ujungnya ini lancip seperti halnya paku-paku yang kecil. Setelah paku bumi mendapatkan posisi yang pas, maka langkah berikutnya adalah menancapkan paku dengan cara dipukul-pukul menggunakan palu yang sangat besar menggunakan mesin. Untuk mempelajari kenapa paku bumi itu dibikin lancip dan kemudian semua paku itu juga ujungnya dibikin lancip, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Selamat bertemu kembali dengan saya, dan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang tekanan pada zat padat. Alat yang kita pergunakan satu ini statif dan kemudian ini bandul yang saya beri tali supaya nanti kalau ini dijatuhkan itu tidak terlempar terlalu jauh. Dan kemudian saya siapkan ini plastisin ya, ini plastisin. Terus kemudian satu lagi ini paku bagian ujungnya lancip dan kemudian bagian pangkalnya itu tumpul. Yang akan kita lakukan nanti itu paku akan kita taruh di atas plastisin dan kemudian kita akan tekan menggunakan pemberat ini. Akan memberi gaya tekan berupa gaya berat. Kita lakukan 2 kali. Yang pertama dengan ujung yang menempel pada plastisin dan yang kedua pangkal yang menempel pada plastisin. Nah, oke. Yang pertama kita lakukan percobaan ujung paku lancip menempel pada plastisin. Paku tertancap pada plastisin. Saya ambil, terdapat lubang bekas paku. Yang kedua, bagian pangkal ini saya tempelkan pada plastisin, kemudian saya beri gaya tekan berupa gaya berat dengan bandul ini dengan ketinggian yang sama dengan yang pertama tadi. Bekas paku ujung, ini bekas paku yang pangkal. Ini bekas paku ujung, ini bekas paku yang pangkal. Berdasarkan percobaan tadi, maka jika sebuah benda mendapatkan gaya tekan sebesar F dan kemudian luas bidang tekannya adalah A, maka besarnya tekanan atau P itu bisa diformulasikan atau bisa dihitung dengan rumus P sama dengan F dibagi A, di mana P ini adalah tekanan dengan satuan Pascal dan kemudian F adalah gaya tekan dengan satuan Newton dan A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Pada percobaan tadi, ujung paku ditempelkan pada plastisin, kemudian pangkal paku ditempelkan pada plastisin. Ujung paku lebih lancip dan pangkal paku itu tidak lebih lancip. Semisal bendanya
tadi itu sama, kemudian dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka besar gaya yang diberikan pada paku tadi itu sama. Nah, semisal luas bidang tekannya itu, kalau pangkalnya yang ditempelkan pada plastisin itu 20, maka gaya tekannya 100 dibagi 20 itu sama dengan 5 Pascal. Kemudian pada percobaan yang ujung paku yang lancip ditempelkan pada plastisin, misalkan ujung paku tadi luas penampang ujungnya adalah 2, kemudian gayanya itu adalah 100 ini dengan yang ini itu sama karena bendanya sama dijatuhkan dengan ketinggian yang sama. Nah, ini ternyata menghasilkan 100 dibagi 2 adalah 50 PA atau Pascal. Ketika pangkal ada di bawah menempel pada plastisin, itu tekanan yang dihasilkan 5 Pascal. Sedangkan kalau pada ujung yang ditempelkan pada plastisin yang ujungnya lebih lancip menghasilkan 50 Pascal. Artinya dengan gaya yang sama, jika luas bidang tekan diperkecil, maka akan menghasilkan tekanan yang besar. Nah, sudah terjawab sekarang kenapa paku ini, ya paku bumi ini, itu ujungnya dibikin lancip. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tekanan yang besar dengan gaya yang kecil. Kemudian sekarang kita bisa juga menghitung besarnya luas bidang tekan. Luas bidang tekan bisa dihitung dengan F gaya tekan dibagi dengan P tekanan. Dengan demikian, maka besarnya gaya tekan juga bisa dihitung dengan cara P tekanan dikalikan dengan A luas bidang tekan. Sekarang kita pada contoh soal yang pertama. Paijo menancapkan paku yang luas penampang ujungnya adalah 0,02 meter persegi dengan gaya 100 Newton. Maka berapa besar tekanan pada paku? Tekanan yang dihasilkan oleh paku. Diketahui luas penampangnya adalah 0,02 meter persegi. Kemudian gayanya adalah 100 Newton, maka ditanyakan besar tekanan itu P. Jawab, maka besar tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Gayanya adalah 100 dan kemudian luas penampangnya adalah 0,02, atau bisa juga dengan kita samakan ya, itu 100 kali 100 dan kemudian 0,02 dikali 100, maka jadinya 10.000 dibagi 2 itu sama dengan 5.000 Pascal. Contoh soal yang kedua. Paijo menancapkan paku yang luas penampang ujungnya adalah 0,02 meter persegi. Jika menghasilkan tekanan 10.000 Pascal, maka berapa besar gaya tekan yang diberikan pada paku? Diketahui luas penampangnya adalah 0,02 meter persegi. Besar tekanan adalah 10.000 Pascal. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya tekan. Jawab, besar gaya tekan bisa dicari dengan formulasi P dikali A, di mana P adalah tekanan dan A adalah luas bidang tekan. Maka F itu 10.000 kali 0,02. Maka jawabnya adalah 200 Newton. Sekarang pada contoh soal yang ketiga. Paijo menancapkan paku dengan cara memukul paku dengan gaya 20.000 Newton dan supaya menghasilkan tekanan 100.000 Pascal, berapa besar luas penampang ujung paku? Diketahui besar tekanan adalah 100.000 Pascal dan kemudian gayanya adalah 20.000 Newton. Yang ditanyakan adalah luas penampang ujungnya berapa? Jawab, luas penampang ujung bisa dicari dengan formulasi F dibagi A, di mana F adalah gaya dan kemudian P adalah tekanan. Maka 20.000 dibagi dengan 100.000, maka hasilnya adalah 0,2 meter persegi. Nah, ini latihan soal untuk kalian kerjakan. Maka siapkan alat tulis kalian, buku, dan kemudian pensil atau ballpoint. Silakan Anda tulis soalnya, kemudian Anda kerjakan dengan tahapan seperti pada
contoh soal. Jadi diketahui, ditanya, kemudian dijawab. Selamat mengerjakan.